Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulutri Sukiman, kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat media pembelajaran Google Site. Yang pertama, kita buka Google Site, teman-teman. Bila belum punya, kita buat lebih dahulu. Jangan lupa siapkan akun Google-nya. Klik saja situs .new. Kemudian pada halaman desktop Google Site akan tampil seperti ini untuk tampilan pertamanya. Teman-teman bisa menambahkan situs atau menambahkan logo gambar, masukkan judul situs pada header yang tersedia. Pada bagian atas desktop terhadap tombol unduh, review tampilan, tombol bagi, setting, dan publikasikan. Untuk menambahkan konten, silahkan lihat pada bagian kanan, maka akan tersedia 3 menu, yaitu sisipkan, halaman, dan tema. Pada bagian sisipan, teman-teman bisa men-setting konten yang nantinya bakal dimasukkan di situs. Misalnya saja bisa ditambahkan kotak teks yang berisikan teks, gambar, menyematkan kode dari web, atau memasukkan dokumen dari Google Drive. Kemudian pada halaman, teman-teman bisa menambahkan halaman baru atau link baru. Pada bagian ini, teman-teman bisa membuat menu, halaman, dan navigasi. Tentang ini akan bisa kita bahas di bagian pembuatan menu baru. Pada bagian terakhir, untuk mengubah tema, kita klik tema, pilih salah satu tema yang teman-teman inginkan. Mengisikan konten Google Site. Untuk mengisikan konten pada situs, klik menu sisipkan. Teman-teman bisa memilih untuk memasukkan konten, misalnya saja teks, gambar, menyematkan kode dari web, atau masukkan dokumen dari Google Drive. Membuat menu halaman di Google Site. Untuk membuat halaman, teman-teman bisa menuju bagian kanan ke bagian halaman. Pada bagian ini secara default hanya terdapat satu halaman, yaitu halaman muka saja. Teman-teman bisa merename nama halaman, misalnya menjadi home. Klik pada titik 3 bagian samping, lalu pilih properti dan ganti nama halamannya. Cara menambahkan menu adalah dengan klik tambah halaman baru. Nama halaman baru yang akan dibuat. Isikan nama halaman baru dan secara otomatis halaman baru yang dibuat tersebut akan muncul sebagai menu situs. Untuk pembuatan submenu, pada intinya sama dengan pembuatan menu utama tadi. Buat submenu yang diinginkan, lalu drag dan drop pada bagian menu utama. Mempublikasikan web. Untuk mempublikasikan apa yang telah dibuat, kita klik publikasikan pada bagian kanan atas. Akan muncul alamat web Google Site yang teman-teman buat tadi. Google Site juga memungkinkan kita untuk mengganti nama, alamat domain dengan top level domain seperti .com, .net, .co.id, dan sebagainya. Nah, itulah tadi cara membuat media pembelajaran Google Site. Saya akan mempresentasikan materi praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah dengan menggunakan media pembelajaran Google Site. Adapun tujuan pembelajaran. Melalui media pembelajaran interaktif berbasis website, siswa diharapkan bisa mengetahui tentang sistem akuntansi keuangan yang ada di pemerintahan.
Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Pada bagian A yaitu pengertian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Penyebutan desa bermacam-macam di daerah sesuai dengan penyebutan yang berlaku di daerah tersebut. Materi yang pada bagian B yaitu tentang kedudukan desa. Desa dapat berkedudukan di wilayah kabupaten maupun kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Terdapat 74.754 desa yang tersebar di 33 provinsi atau 434 kabupaten atau kota. Jumlah desa dapat berubah jumlahnya karena adanya penambahan yang berasal dari peralihan status dari kelurahan menjadi desa atau desa adat menjadi desa. Berkurang karena adanya penghapusan desa, antara lain desa di Sumedang, karena adanya penggenangan waduk. Keberadaan desa ditetapkan melalui peraturan daerah, kabupaten atau kota setelah dievaluasi oleh gubernur. Keberadaan desa secara formal diundangkan setelah mendapatkan nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari Menteri Dalam Negeri. Materi pada bagian C yaitu tentang kewenangan desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan 4 kewenangan desa meliputi: yang pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Yang ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah atau kota. Yang keempat, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kewenangan tersebut secara ringkas dapat terlihat berikut ini. Bagian A yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, terbagi menjadi sistem organisasi masyarakat adat. Bagian B, kewenangan lokal berskala desa, terbagi menjadi pengelolaan tambatan perahu. Kewenangan desa ini membawa konsekuensi terhadap pendanaan atau pelaksanaan kewenangan tersebut. Pendanaan kewenangan tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kewenangan yang berasal dari hak asal-usul daerah dan kewenangan lokal berskala desa, pelaksanaan kegiatan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APD desa. Yang kedua, kewenangan yang berasal dari penugasan, maka pelaksanaan kegiatan menggunakan dana dari pihak yang memberi penugasan. Materi pada bagian D yaitu tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Landasan terbitnya Permendagri 20 tahun 2018 tentang keuangan desa adalah dengan selalu mengingat: yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Asas pengelolaan keuangan desa ada dua, yaitu: yang pertama, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yang kedua, APD Desa merupakan dasar pengelolaan desa dalam 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun materi pada bagian E, yaitu tentang pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa atau PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Adapun 5 siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada saat anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APD desa. Yang kedua, pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Yang ketiga, penatausahaan dilakukan oleh KAUR sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan atau pengeluaran dalam buku kas umum atau BKU yang ditutup setiap akhir bulan. Yang keempat yaitu pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi kegiatan. Yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Adapun materi pada bagian F, yaitu tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa atau PPKD, merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PPKD terdiri atas 4 perangkat, yaitu yang pertama sekretaris desa, merupakan perangkat desa yang sebagai unsur pimpinan sekretaris desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Yang kedua yaitu kepala seksi dan kepala urusan. Kepala urusan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris desa yang menjalankan tugas PPKD. Kepala seksi adalah perangkat desa sebagai pelaksanaan teknis yang menjalankan tugas sebagai PPKD. Yang ketiga yaitu bendahara desa. Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
Fungsi kebendaharaan atau bendahara desa dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan atau kaur keuangan yang merupakan salah satu unsur sekretariat desa. Adapun materi pada bagian G yaitu tentang konsep dasar APBD. Pengertian APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dasar hukum APBD. Dalam penyusunan APBD yang nantinya akan disetujui oleh DPRD, terdapat dasar hukum yang berlaku mengenai penyelenggaraan keuangan daerah, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua yaitu Keputusan Pemerintah Daerah Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. Yang keempat yaitu PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Komponen pembentukan APBD terdiri atas dua, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan lebih dulu disusun daripada anggaran belanja. Yang kedua yaitu pembiayaan. Anggaran pembiayaan terdiri atas pendapatan dan pengeluaran daerah. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang materi praktikum akuntansi lembaga atau dengan media pembelajaran Google Site. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.